Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifki Abrori dengan NIM akhir 290 dari kelas IF10Q. Di sini saya akan mengerjakan tugas struktur 4, yaitu untuk melengkapi dari project berupa penjualan servis IMPL Java. Nah, di sini saya sudah menyambungkannya ke database berupa MySQL yang dapat dilihat pada halaman ini. Nah, di sini saya sudah menemukannya, yaitu PBO tugas 4. Nah, kemudian setelah itu mari kita melengkapi tugas dari struktur 4. Langkah yang pertama kita lakukan yaitu kita akan memanggil semua source ataupun project, menyambungkan pada setiap project yang ada. Nah, terlebih dahulu di sini kita akan memanggil penjualan service penjualan setelah, karena service sudah ada, kita akan memanggil juga penjualan detail. pbo.entity, dimanakah dia? Penjualan detail berada di entity. Oke, di entity, kemudian kita mengambil penjualan detail, jangan lupa titik koma. Nah, selanjutnya jangan lupa juga kita akan memanggil yaitu pada barangnya juga. Import com.ittp pbo dan barang itu berada pada entity juga. entity dot barang. Oke, supaya rapi kita menemukan entitinya sesuai dengan lokasi agar dia lebih rapi. Oke, setelah itu di sini kita juga perlu untuk mengimport berupa library, yaitu ArrayList, karena ini merupakan penjualan yang mana pada program tes 3, yaitu di sini sudah nantinya akan memanggil berupa produk yang kita jualkan. Maksudnya pada penjualan service, bukan. Ini dia. Nanti di sini kita akan memanggil produk. Nah, di sini untuk menyimpan barang-barang yang sudah masukin, kita juga memerlukan berupa ArrayList. Nah, di sini kita akan memanggil library berupa ArrayList. Oke, import java.atil ArrayList koma. Oke, setelah itu di sini kita dapat melihat nama pada kelasnya, yaitu public class penjualan service IMPL implements penjualan service, yang mana ini merupakan implementasi dari penjualan service, yaitu yang ini merupakan abstraknya. Nah, selanjutnya kita akan ini merupakan private connection, yaitu untuk menyambungkannya ke database nantinya. Nah, di sini public penjualan service IMPL connection, yang mana di dalamnya sini kita dapat menemukan this code connection sama dengan connection untuk memanggilnya, karena ia bersifat private agar nanti bisa diakses publiknya. Nah, selanjutnya yaitu kita akan override public insert. Selanjutnya di sini ada public void insert penjualan. Nah, di sini kita akan membuat SQL-nya untuk insert penjualannya. Nah, caranya yaitu terlebih dahulu kita membuat string
SQL penjualan. Penjualan sama dengan insert, karena ini SQL yaitu dengan cara insert into penjualan, kode, tanggal, yang mana dia memiliki values setelah itu di sini kita juga akan membuat SQL untuk penjualan detail. Kita mengkopinya saja. Insert into penjualan detail. Ini berfungsi untuk memanggilnya nanti ke koneksi SQL-nya. Nah, setelah itu kita akan penjualan detail. Nah, yang mana di dalamnya itu terdapat berupa kode penjualan dan juga kemudian berupa kode barang, kemudian jumlah barang, nah itu saja. Nah, karena dia berjumlah 3, maka di sini kita juga menyisipkan berupa 3, yang mana inputnya belum diketahui. Oke, selanjutnya kita akan try untuk mulai transaksi. Astagfirullah. Oke, mari kita coba. Oke, try. Nah, di sini kita akan mulai transaksinya. Kita bikin saja, yaitu terpanggil dia berupa connection untuk menyambungkan ke database-nya. Connection set auto commit. Nah, di sini kita buat di luar dia bernilai false, karena nantinya apabila ia bernilai false, ya nanti akan memasukkan, apabila tidak bernilai false maka nanti akan masukkan. Nah, selanjutnya kita akan membuat penyimpan untuk penjualannya. Nah, di sini kita memanggil try operate statement ps penjualan. Nah, di sini kita akan menyambungkannya dengan connection dot prepare statement, connection dot prepare statement. Oke, prepare statement. Oke, SQL penjualan. Oke, dan sudah selesai. Kemudian maaf, aduh, nah, di sini kita membuat PS penjualan. PS penjualan yaitu akan diset sebagai string. Set string yang mana 1, penjualan dot get kode string.
Oke, titik koma. Kemudian juga PS penjualan ini kan tadi eh, pada penjualan kita memiliki kode. Nah, di sini kita akan memanggil untuk mendapatkan kodenya. Nah, kemudian di sini kita juga akan memanggil untuk tanggalnya juga. Get ntar PS penjualan set date nih. Set date, kemudian ini masuk pada bagian kedua. Nah, setelah itu ini kita hapus saja. Oke, new java.sql.date. Nah, ini kita di sini nanti akan mendapatkan penjualannya berupa date penjualan of penjualan get tanggal, dan juga kita akan mendapatkan waktunya. Oke, karena sudah, selanjutnya kita juga akan membuat yang untuk PS penjualan execute update PS penjualan dot execute. Nih, oke, titik koma. Nah, oh iya, sepertinya kita juga kekurangan tanda kurungnya. eh nah, setelah kita membuat untuk detail penjualan untuk yang penyimpan penjualannya, kemudian kita juga membuat SQL untuk uh, menyimpan detail penjualan. Try report statement sama dengan connection dot. Nah, di sini kita melakukan pengolahan berupa for penjualan detail-detail. Di sini kita memanggilnya duh, kemudian setelah itu kita memanggil ps detail dot set string 1, penjualan dot get kode. ps detail juga dot set string
2, kemudian ini berupa, aduh salah, detail dot get barang dot get kode. Oke, selanjutnya eh, kita juga akan mengambil untuk yang ketiga, yaitu memakai set integernya, karena dia tadi memiliki tiga, yaitu berupa kode barang, mana tadi dia tadi di sini yaitu terdapat tiga ya, kode penjualan, kode barang, dan jumlah barang. Nah, di sini kita akan melanjutkannya yaitu ps detail dot, karena ini adalah kode barangnya berupa set integer ya. Oke, 3, maaf, ini kita mengambilnya, ini jumlah barang, detail dot get jumlah barang. Oke, kemudian di sini kita juga akan mengisi dengan ps detail dot execute batch. Maaf, di sini harusnya juga ditambah ps detail dot add batch, yaitu untuk menambahkan barangnya ke dalam data MySQL-nya nanti. Oke, sudah aman. Nah, selanjutnya di sini kita akan membuat commit untuk transaksinya. Nah, yang mana pada commit transaksinya ini, di sini kita meletakkan berupa connection, oke, dot commit titik koma. Oke, selanjutnya di sini kita akan membuat catch, mana di dalamnya SQL exception. Kemudian kita try. Nah, kemudian setelah itu kita masukkan dia, kita hubungkan dia ke connection dot rollback. Oke, ini fungsi rollback ini yaitu apabila jika terjadi kesalahan maka ia akan mengembalikannya. Nah, kemudian kita di sini akan memanggil yaitu catch atch SQL exception SQL exception. Nah, kemudian kita ingin memanggilnya x print stack trace. Oke. Nah, kemudian di sini kita membuat akhirnya berupa finally. Di sini mah finally akhirnya. Nah, maksudnya itu finally kita akan membuat try. Oke, try-nya berupa penyambungan ke connection dot set auto commit bernilai true. Oke, kemudian kita buat pengecualiannya catch Nah, setelah itu kita di sini akan membuat list pada penjualannya. Nah, ini bisa dihapus saja, tidak terlalu penting.
override public list penjualan, get out penjualan. Nah, langkah pertama yang kita lakukan, nah di sini kita akan membuat list penjualannya, yang mana ini akan tersimpan di dalam array yang tadi sudah kita inputkan, yaitu list. Nah, kemudian kita memanggil namanya penjualan. Kemudian kita membuat nama arraynya berupa penjualan list, penjualan list sama dengan new array list. Kemudian oke, setelah itu kita memanggil itu untuk penyimpanannya apa saja, membuat list untuk apa SQL penjualan dan SQL penjualan detailnya. Penjualan sama dengan kita akan memanggil isi dari SQL-nya, yaitu menggunakan perintah select bintang from penjualan. Oke. String. Kemudian kita juga akan memanggil untuk penjualan detailnya juga, mana isinya menggunakan perintah select juga, select bintang from. Ini tadi penjualan detail ini kita sudah menginputkannya di atas, yaitu namanya penjualan detail, yang mana di sini kita membuat nama lainnya yaitu PD dengan menggabungkannya terhadap pada kolom barang menjadi B namanya, kemudian on pada PD dot kode barang sama dengan B dot kode, yang dimana where PD dot kode penjualan, kode penjualan oke. Nah, setelah ini kita akan mencobanya dengan memanggil try. Connection dot astagfirullah separate statement. Nah, ini kita memanggil SQL penjualan, SQL penjualan. Oke, dan titik koma. Nah, kemudian di sini kita akan membuat result set rs penjualan sama dengan ps penjualan dot execute query. Selanjutnya di sini kita akan membuat lanjutkannya. Oke, result. Nah, yang mana
Di dalam resultnya ini kita akan membuat kemungkinan berupa while yang mana rs penjualan dot next. Nah, kemudian dia akan berisi berupa penjualan. Kita akan memanggilnya kembali bentuk baru new penjualan. Ini juga kita akan memanggil penjualan di penjualan set kode. Maaf, kita salah menulisnya. Penjualan set kode. Kemudian kita buat rs penjualan dot get string. Get string rs penjualan rs penjualan dot get string di dalamnya ini berupa kode. Oke, setelah itu kita juga akan memanggil untuk yang tanggalnya tadi, penjualan dot set tanggal, yang mana tadi dalamnya itu sama saja seperti ini, rs penjualan dot get date, yang mana dalamnya kita tuliskan berupa tanggal. Oke, nah setelah itu kita juga akan memanggil untuk detail penjualannya juga, bukan hanya penjualan saja. Nah, try. Nah, di sini kita sebelum itu kita akan mengisi parameternya, yaitu berupa prepared statement ps detail sama dengan. Nah, ini untuk menyambungkannya juga connection ps connection dot prepared statement SQL penjualan detail. Nah, oke. Nah, yang mana isinya yaitu berupa ps style dot set string. Set string yaitu berupa yang pertama 1, kemudian yaitu penjualan dot
get kode. Get kode. Get kode. Oke. Nah, kemudian ia juga memiliki berupa try result returnnya. Result set detail rs detail mana ps detail dot yang mana ini berfungsi untuk execute query-nya. Nah, kemudian ini di dalamnya berupa array ataupun list dari penjualan detail. Oke. Penjualan detail sama dengan new. Kita memanggil bentukan array-nya array list. Oke. Nah, setelah ini yang mana di sini kita melakukan perulangan berupa rs detailnya dot next. Ya, nanti akan melanjutkannya. Nah, yang mana di sini kita memanggil yang mana isinya penjualan detail ini berupa barang-barang. Nah, yang kemudian kita menjadikannya new barang. Oke. Kemudian yang mana pada barang itu terdapat untuk set kode penjualan, set kode rs, yang mana ia akan memasukkan get string. Nah, ini dalamnya berupa kode ini untuk SQL-nya, untuk dimasukkan ke kode SQL-nya. Nah, kemudian ia juga memiliki barang dot set nama ya. Oke. Kenapa error? Barang dot set nama. Oke. Ia juga akan rs detail dot ini juga berupa get string. Nah, yang mana ini berupa isinya itu nama. Oke, kita juga memiliki barang dot set harga. Nah, yang mana kita juga mengisinya dengan rs detail. Nah, kemudian dot ini karena integer, karena ini bernilai integer, maka kita memanggilnya dengan get integer berupa isinya ke dalam SQL yaitu harga. Nah, kemudian kita juga memiliki stok barang dot set stok yang sudah kita inputkan tadi di atas. Kemudian kita manggil rs detail dot get integer karena stok itu berupa nilai integer, yang mana untuk SQL-nya berupa stok. Nah, kemudian kita akan kembali memanggil penjualan detail. Kita akan kembali mengaksesnya. Penjualan detail dengan new penjualan detail. Nah, di sini kita akan men-set semua barangnya. Set barang. Set barang. Oke. Di sini kita juga akan men-set jumlah barangnya. Dot set jumlah barang. Nah, yang mana di dalam jumlah barangnya ini kita akan memanggil berupa rs
detail dot get integer yang mana dalamnya berupa yaitu jumlah barang pada MySQL nya. Nah, setelah itu di sini di sini kita juga akan menambah untuk penjualan details add untuk menambahkan barangnya. Penjualan details dot add yang mana dalamnya berisi detail. Oke, kemudian kita akan memanggil penjualan list dot add yang mana dalamnya yaitu berupa penjualan juga, mana dalamnya itu penjualan penjualan details, penjualan salah. Sebelumnya kita akan men-setnya dulu, itu penjualan set dot set. Nice. Oke. Nah, setelah itu kita akan setelah ini penjualan dot set penjualan details. Nah, setelah ini kita akan memanggil penjualan untuk yang add-nya tadi, untuk penjualan list dot add dalam kurung penjualan. Oke, penjualan. Oke, setelah itu kita hanya perlu meng-catch seperti biasa tadi, SQL exception yang mana ya memiliki dot print stack trash. Oke. Nah, setelah itu yang mana ia akan memiliki berupa nilai return, yaitu kita akan memberikannya ke return penjualan is. Oke, ini tidak perlu banget string. Baiklah, selanjutnya kita akan menjalankan program kita. Nah, di sini saya akan mencoba untuk menjalankan yang pertama, yaitu yang tes 1. Nah, ia sudah berhasil. Mari kita lihat untuk ke database-nya. Di sini PBO tugas 4, kemudian di barang. Nah, di sini ia sudah berhasil, yaitu BR1, BR2, BR3. Nah, selanjutnya kita akan coba menjalankan untuk yang program tes 3 saja langsung. Nah, di sini coba kita run. Nah, dan kode penjualan, kode jual 1, kode jual 2, barang yang dibeli transaksi jual 1, barang adalah Indomie Sarimi. Nah, mungkin cukup sekianlah penjelasan dari video saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.